Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu sebelumnya kami akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia yang merupakan salah satu tugas mata kuliah kami yaitu pengantar manajemen bisnis. Maka dari kelompok satu akan terlebih dahulu memperkenalkan kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Joko Deliono, dan yang kedua adalah Muhammad Sahrul. Baik, itulah perkenalan dari kami, maka kami langsung saja akan eh, memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Heri, HMKOM. Baik, selanjutnya di sini pengertian dari manajemen SDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, Monde tahun 2008. Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah peningkatan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Menurut Witter dan Davis tahun 1996. Nah, sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Menurut Sekuler dan Jackson tahun 2006. Selanjutnya, apa perbedaan dari manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Menurut Saidem tahun 1996, dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan atau ESDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, di sini ada tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Nah, tujuan organisasional itu sendiri adalah eh, memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen Sumber Daya Manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya adalah tujuan kemasyarakatan, yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Selanjutnya adalah tujuan personal, yaitu membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Nah, tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Nah,
Selanjutnya pemaparannya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Syahrul. Silakan. Ya, lanjut kedengaran Bang? Ya, sip. Kedengaran. Halo. Ya, kedengaran. Oh ya. Ini layarnya kelihatan? Kelihatan. Ini pakai punya aku aja ya. Oh Nanti aku ya. next next saja. Oh iya, bisa. Mm. Udah kedengaran. Ya. Mm. Lanjut sampai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Persiapan dan seleksi, analisis dan perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pengembangan dan evaluasi, orientasi, konten dan PHK, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian kinerja. Selanjutnya tugas MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Di sini tugas-tugasnya melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau meramalkan sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai plan. Kita lanjut ke pengembangan sumber daya manusia yang di bawah yang kedua, yaitu orientasi dan training karyawan, mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional, membangun tim yang efektif di struktur organisasi, mendesain sistem penilaian karyawan, membantu karyawan dalam rencana pengembangan. Selanjutnya tugas-tugasnya mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan, menjamin keadilan dan konsistensi kompensasi, melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja, mendesain sistem disiplin, dan menangani keluhan. Kita langsung ke permasalahannya aja ya. Permasalahan sumber daya manusia, kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan, turnover yang tinggi, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan, angka kecelakaan kerja yang tinggi, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakberdayaan karyawan. Jadi kesimpulannya, manajemen daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad 20, manusia dipandang sebagai barang benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini peringatan peningkatan kualitas sumber daya masih terus dilakukan karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan, maka negara maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Baik, itu adalah Lanjut, tutup. pemaparan dari kami, kelompok satu, tentang manajemen sumber daya manusia yang merupakan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu pengantar manajemen bisnis. Mudah-mudahan yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan cukup dari kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, recordnya mana ya?